Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Bab 2351. Yang Bing, lihat wanitamu, dia menangisi pria lain. Yang Bing, bukankah kamu bersumpah bahwa wanita pria ini adalah milikmu, bahwa kamu harus mengejarnya, dan bahwa kamu akan memusnahkan seluruh klan siapapun yang berani mengambilnya darimu? Sekarang orang-orang melompat ke pelukan pria lain di depanmu. Di salah satu pintu masuk gua dari 10.000 gunung ungu, beberapa orang tampak seolah-olah ingin merangsang pria tertentu. Pria yang terstimulasi itu, bernama Yang Bing, adalah murid terkuat di antara 5 murid yang diduduki oleh 10.000 orang suci agung ungu. Mu Qianji adalah murid kelima yang diduduki oleh sage besar 10.000 valet dan juga merupakan adik perempuan dari beberapa dari mereka. Yang Bing itu, pada awalnya adalah seorang idiot bela diri yang tidak tahu apa-apa tentang perasaan pria dan wanita, tetapi sejak 10.000 valet sage agung menerima seorang murid tertutup, dia telah berubah karena murid tertutup itu, Mu Qianji, sangat indah sehingga membuat orang lupa tentang bernapas, melupakan waktu, melupakan segalanya. Itu bahkan memukau seorang idiot bela diri. Setelah itu, idiot bela diri ini bersumpah bahwa wanita ini adalah miliknya, dan siapapun yang berani mencuri darinya akan memusnahkan seluruh klannya, yang menunjukkan betapa kuatnya tekadnya. Tentu saja, sage besar 10.000 valet juga tahu tentang ini, dan sage besar 10.000 valet masih sangat mendukung. Jika Anda memiliki mimpi, Anda harus bertahan. Dan jika Anda tidak bertahan, tidak akan ada hari realisasi. Pada saat ini, sage besar 10.000 valet juga melihat ke udara, alisnya berkerut. Apa yang terjadi? Murid, mengapa kamu melompat ke pria itu dan menangis? Harus memanggil apa Yang Bing? Di udara, Tang Zichen melepaskan Mu Qianji yang menahannya, dan mereka saling memandang. Tang Zichen mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Mu Qianji dan berkata, aku masih hidup dan sehat, jadi jangan menangis. Suamiku, aku tahu kamu tidak akan benar-benar mati. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa apapun yang terjadi padaku di masa depan, kamu harus sangat yakin bahwa suatu hari aku akan muncul lagi. Tapi masih akan sangat menyakitkan di dalam sehingga tidak mungkin untuk bertindak seolah-olah kamu tidak benar-benar mati. Bodoh, kata Tang Zichen, menyeka air mata Mu Qianji. Cara mereka berdua saling mencintai di udara benar-benar membuat iri semua orang. Banyak orang tidak percaya bahwa kecantikan gunung es yang dulunya sangat sulit untuk didekati, sekarang bertingkah seperti anak domba di depan pria lain. Terutama yang bernama Yang Bing. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Yang Bing tumit betapa sulitnya mendekati Mu Qianji. Sebelum Yang Bing secara terbuka mengejar Mu Qianji, tetapi Mu Qianji selalu menolaknya dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak diizinkan untuk mendekatinya sama sekali. Tapi sekarang, dia berperilaku sebaik apapun terhadap pria lain. Yang Bing memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan untuk meledak karena amarah. Yang Bing sepertinya tidak bisa menahan diri dan meledak. Bas! Bahkan sebelum Yang Bing bergegas maju, pisau besar di tangannya dikeluarkan, dan saat itu ditunjukkan, getaran gemetar terjadi. Banyak orang sibuk ketika melihatnya. Yang Bing telah menunjukkan pedangnya. Selesai, semua orang di Gunung 10.000 valet tahu bahwa Yang Bing tidak akan menunjukkan pedangnya. Begitu dia melakukannya, tidak akan ada pedang sejauh 10.000 mil. Arti dari kalimat ini adalah bahwa Yang Bing adalah seorang jenius pedang. Jika dia menunjukkan pedangnya, setiap orang dalam radius 10.000 mil tidak akan berani menunjukkan pedang mereka secara mencolok, mirip dengan arti banjo. Di Gunung 10.000 valet, murid-murid dari Petapa Agung 10.000 valet berkata, kakak Yang Bing sangat marah, aku khawatir orang ini akan menjadi. Yang Bing memusnahkan keluarganya. Yang Bing tidak pernah melakukan apa yang dia katakan.
Tang Zichen melihat seorang pria terbang, hatinya tiba-tiba kesal. Saat ini bersama madu kental Mu Qianji, yang begitu tidak tercerahkan, datang untuk mengganggu. Tidak peduli apapun, Tang Zichen juga tidak sopan. Tang Zichen berlidah, bergulinglah dengan kasar. Tidak dapat melihat bahwa saya bermesraan dengan menantu perempuan saya. Bas. Yang Bingten mengambil pisaunya dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani mencuri wanitaku, aku pasti akan memusnahkan seluruh klanmu. Sekarang, jangan bilang aku menggertakmu, aku akan memberimu 3 napas untuk melarikan diri. Tang Zichen melihat bahwa orang ini adalah dewa awal. Dan Tang Zichen, yang hanya terlalu abadi, benar-benar pengganggu, tetapi untungnya, Tang Zichen sekarang memiliki kekuatan Dewa Orde Pertama, dan segera setelah dia menyapu cahaya di tangannya, senjata apapun di bawah Dewa Orde Pertama, termasuk orang, pasti akan mati. Mu Qianji sibuk berkata, kakak Yang Bing, apa yang kamu lakukan? Mu Qianji, aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah wanitaku. Yang Bing, aku juga sudah lama memberitahumu bahwa aku punya suami, tapi kaulah yang tidak percaya padaku. Aku tidak peduli. Yang Bing menggeram marah. Tang Zichen merasa mual saat melihat Yang Bing ini. Tang Zichen mendengus, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Mu Qianji sibuk berkata, Zichen, cepat pergi, aku akan menghentikannya, kamu bukan tandingannya, dia adalah primordial immortal, dan dia adalah orang kuat yang dikenal sebagai Dewa Pedang, dan dia belum pernah terjadi sebelumnya di lapangan, dari ilmu pedang. Tang Zichen mendengus, 1000 jie, kamu dibawa ke dunia roh pada usia muda, jadi kamu tidak menggunakan seni bela diri untuk memasuki dunia, tapi aku Tang Zichen, menggunakan seni bela diri untuk memasuki dunia, aku sangat baik. Menggunakan pedang dan pedang secara ekstrim, melangkah ke dalam kehampaan dari manusia, berani mengatakan di depanku bahwa aku tidak memiliki lawan di bidang seni pedang. Apakah aku yakin aku akan memberinya pisau sehingga dia tidak akan pernah berani menaikkannya lagi? Mu Qianji terkejut. Tang Zichen sangat gila, Yang Bing ini adalah seorang penyihir pedang yang bahkan sage besar 10.000 valet sangat dihormati, teknik pedang buatannya sendiri tidak sebanding dengan orang biasa. Tang Zichen melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa satu tebasan akan membuatnya tidak pernah berani mengangkat pedangnya lagi, yang terlalu gila. Yang Bing berkata dengan marah, nak, jangan paksa aku untuk memotongmu menjadi jutaan keping. Tang Zichen mendengus, baik, aku akan bermain denganmu dengan pisau dan membiarkanmu melihat pisau yang sebenarnya. Tang Zichen awalnya ingin menggunakan kemampuan cermin pembalikan di dalam dirinya untuk membunuhnya, tetapi sebenarnya berani mengatakan di depannya bahwa domain pedangnya kuat membangkitkan kemarahan Tang Zichen. Tang Zichen mengeluarkan pisau dan berkata, nak, aku akan membuat tebasan sekarang, jika kamu dapat melihat kekurangan dalam teknik pedangku, maka anggap aku kalah darimu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menebas dengan sekali tebasan. Bilah Tang Zichen adalah 5 pedang utama, tetapi jauh lebih kuat daripada 5 pedang utama yang dia tingkatkan di Istana Naga. Tidak ada ruang. Dengan demikian, Tang Zichen langsung meningkatkan 5 pedang utama lagi. Terakhir kali dia meningkatkan 5 pisau utama di Istana Naga itu 390.000 kali lebih kuat dari 5 pisau utama yang asli. Pada saat ini, 5 pisau utama yang digunakan Tang Zichen setidaknya 10 juta kali lebih kuat dari 5 pisau utama yang asli. Yang Bing hanya punya waktu untuk pikirannya benar-benar kosong, dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, seolah tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada jarak ke pisau. Pisau ini benar-benar di luar konsep ilmu pedangnya. Sepertinya hanya sekejap mata, tubuh Yang Bing berlumuran darah dengan bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya. Yang Bing dengan jelas melihat pisaunya, Tang Zichen hanya membuat satu tebasan, mengapa sepertinya dia telah ditebas berkali-kali.
Tang Zichen melemparkan pisau di tangannya dan mendengus, "Sampah, masih berani mengangkat pisau di depanku. Aku bahkan tidak perlu menggunakan Ultimate Divine Weaponku. Hanya immortal awal dari levelmu, aku bisa mengalahkanmu dengan pisau biasa." Tang Zichen penuh dengan penghinaan. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Bing ini adalah awal abadi. Tang Zichen hanya berada di alam Taishan. Dia harus menggunakan avatar cermin pembalik untuk mengalahkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Zichen akan mengalahkannya dengan pisau kasual. Mu Qianji memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, merasa bahwa dia tidak percaya bahwa orang ini adalah Tang Zichen. Surga. Mu Qianji dalam hati terkejut. Dia merasa bahwa Tang Zichen telah kembali setelah kematian ini, seluruh orangnya telah berubah, dan memiliki kekuatan orang yang sangat kuat, dan kekuatan tebasan kasualnya seolah-olah dia adalah 10.000 orang suci besar ungu menggunakan hatinya. Pada saat ini, di Gunung 10.000 Valet, Sage Agung 10.000 Valet tertegun. Begitu kuatnya orang ini, hanya di alam Taishan, dapat dengan mudah mengungguli immortal tahap awal. Ya Tuhan, ketika orang ini mencapai immortal tahap tinggi di masa depan itu tidak buruk, dia pasti akan menjadi orang yang kuat sama kuatnya, seperti saya. Yang Bing berlumuran darah saat dia berdiri di udara, seluruh tubuhnya tercengang. Memang benar teknik pedangnya, di depan Tang Zichen, seperti semut versus cakrawala, dan dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa teknik pedangnya kuat lagi. Qianji, ayo pergi, ayo kembali ke Akademi Abadi bersama dulu. Bagus, tapi izinkan aku berbicara dengan tuanku dulu. 1000 Zephyr, kamu luar biasa, kamu telah menjadi murid dari 10.000 Zephyr Great Sage. Tidak, kamu yang paling kuat. Aku merasa seolah-olah kamu adalah versi yang lebih kecil dari petapa besar 10.000 Valet. Pada waktunya aku yakin kamu akan menjadi sekuat dia. Pada saat itu, Sage besar 10.000 Valet terbang keluar. Menguasai. Tang Zichen membungkuk kepada 10,000 Valet Great Sage. Senior telah bertemu dengan 10,000 Valet Great Sage. Meskipun kekuatan Tang Zichen telah meningkat pesat, dia masih seekor semut di depan level seperti petapa agung 10.000 Valet, jadi dia tidak berani menjadi terlalu besar. 10.000 Valet Sage besar menaksir Tang Zichen dan berkata, "Aku sangat tersinggung sekarang." The Great Sage sedang tertawa, "Akulah yang lebih dari tersinggung. Kamu suami 1000 Valet, tepat. Pantas saja kamu bisa memiliki kecantikan seperti itu, sungguh luar biasa. Aku orang yang tidak suka omong kosong, singkatnya aku ingin berteman denganmu, bukan?" Tang Zichen terkejut. 10,000 Valet Great Sage adalah orang yang sangat langsung, dia tidak suka bertele-tele, dia bisa mengatakan apapun yang diinginkan hatinya. Tang Zichen sedikit terkejut berteman dengannya. "Apakah kamu bercanda, Grand Sage? Aku bisa berteman denganmu. Kenapa tidak? Dengan kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan, kamu mungkin tidak lebih buruk dariku di masa depan." "Terima kasih, Great Sage, aku sangat bersedia menjadi temanmu." Tang Zichen sibuk, ternyata Tang Zichen ingin berkomitmen pada 10.000 Valet Great Sage dan menjadi bawahannya, tetapi dia mengambil inisiatif berteman dengan Tang Zichen. 10,000 Valet Great Sage tersenyum, "Bagus sekali, kalau begitu kita adalah teman. Jika ada yang kamu butuhkan sebagai teman di masa depan, tanyakan saja." "Terima kasih." Baik. 10,000 Valet Great Sage menoleh ke Yang Bing yang konyol di langit dan berkata, "Yang Bing, menyerahlah, kamu hanya berjarak 1 jari dari yang lain, karena 1000 Absolute sudah menjadi menantu seseorang, tidak memiliki ilusi di masa depan." Yang Bing itu, mengambil pisau di tangannya, melipatnya sejenak, dan berkata, "Aku, Yang Bing, tidak akan pernah menggunakan pisau lagi." Alis Sage besar Wan Zi berkerut, seolah-olah dia tidak menyukai penampilan Yang Bing.
Tang Zichen berkata, Yang Bing, kamu tidak menggunakan pedang, kamu akan menjadi sama sekali tidak berguna. Kamu menggunakan pedang, setidaknya kamu bisa menjadi generasi orang yang kuat. Kamu adalah murid berharga dari Great Sage. Jangan biarkan Sage Agung turun. Karena aku adalah teman tuanmu, aku juga bisa membimbingmu sedikit di masa depan jika ada hubungannya dengan pedang. Yang Bing menderita di dalam wanita yang disukainya telah pergi, dan dia juga diturunkan di depan orang lain dengan status yang tidak diketahui. 10,000 Valet Great Sage sibuk berkata, Yang Bing belum berterima kasih kepada orang-orang. Di masa lalu, saya juga merasa bahwa pencapaian pedang Anda sangat tinggi, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Anda jauh di belakang. Jika Anda memiliki guru seperti itu untuk membimbing Anda, pencapaian masa depan Anda akan jauh lebih besar. Bagaimana dengan ini? Anda memujanya sebagai tuan Anda, dia akan membantu Anda jauh lebih banyak daripada saya, dan berpikir bahwa demi kepentingan terbaiknya bagi Tang Zichen untuk menjadi tuannya. Tang Zichen dengan sibuk berkata, jangan, saya tidak akan menerima seorang murid, tanyakan saja kepada saya jika Anda membutuhkan nasihat di masa depan, tidak perlu memujanya. Tang Zichen berkata menginstruksikannya, tetapi itu hanya untuk wajah dari Sage besar, dan juga menerimanya sebagai murid, kecuali Tang Zichen gila, apa-apaan ini akan lebih baik jika dia tidak membunuhnya. Sage Agung 10.000 Valet menghela nafas dengan penyesalan. Mu Qianji berkata, Tuan, saya ingin pulang dengan suami saya. Pergi dan kembali lebih awal. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Sage Agung. Tang Zichen terbang bersama Mu Qianji. Pertapa Agung 10.000 Valet memandang kepergian Tang Zichen dan berkata dalam hatinya, di masa depan aku khawatir akan ada kekuatan super lain yang muncul, haha. Tang Zichen membawa Mu Qianji bersamanya, menjauh dari gunung 10.000 Valet, dan di sepanjang jalan, Mu Qianji melompat-lompat dengan gembira seperti anak kecil. Qianji, bagaimana kamu tahu bahwa aku mati? Aku kembali ke Akademi Keabadian, kata Tang Huan dan yang lainnya. Aku yakin mereka semua juga sedih. Menyedihkan, tapi kami semua mengatakan pada diri kami sendiri bahwa kamu belum mati dan pasti akan kembali. Tapi, kami ingin memikirkannya, lagi pula kami takut kamu benar-benar mati. Jadi, kita harus cepat kembali saat ini, jadi kita tidak membuat semua orang sedih lagi. Suamiku, teknik pedang yang baru saja kamu lakukan benar-benar kuat, aku memujamu. Hehe, aku juga diberkati oleh kesialan, setelah aku mati aku muncul dalam 3 ruang, tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada segalanya, aku kembali dengan perasaan yang dalam, jadi, dalam sekejap mata, aku terintegrasi duel yang telah saya tingkatkan sebelumnya, yang disebut Five Ultimate Blades, menjadi inti dari 3 ruang 5, saya tidak menyangka, begitu kuat. Suamiku, sekarang tuanku berteman denganmu, kamu pasti akan kuat di masa depan. Bagaimanapun juga aku masih seorang Taishan, tidak peduli seberapa kuat aku, pencapaianku akan terbatas. Mereka berdua berkata saat mereka kembali ke Akademi Abadi. Tang Zichen dengan mudah memasuki Akademi Keabadian. Tidak diketahui apakah Ding Changding akan tahu atau tidak, jika dia tidak secara khusus merasakannya, dia biasanya tidak akan mengetahuinya, lagi pula Akademi Keabadian hanya dikelola olehnya dan bukan miliknya. Di Akademi Keabadian, Tang Zichen adalah orang pertama yang menemukan Tang Huan. Tang Huan dalam keadaan bermata dua, seolah-olah dia terus hidup karena suatu alasan, seolah-olah hidupnya telah kehilangan artinya. Ada beberapa botol anggur di sampingnya, dan seluruh tubuhnya merosot ke dinding, mabuk dan memimpikannya kematian. Tang Zichen sangat menyakitkan untuk ditonton.
Tang Zichen adalah pilar spiritual mereka. Tanpa dia, mereka pasti akan lebih buruk daripada mati. Alasan mereka tidak mati adalah karena mereka berharap Tang Zichen mungkin belum mati. Jika tidak, mereka akan terlalu malas untuk melakukannya hidup. Mereka tidak ingin Mu Qianji menjadi begitu kuat, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membalas dendam. Tang Huan, teriak Mu Qianji. Tang Huan perlahan mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat Tang Zichen. Getaran mengalir di tubuh Tang Huan. Tang Zichen masih hidup dan Tang Huan menerkam dengan tidak percaya. 100.000 kata dilewati di sini. 1 hari kemudian. Bersulang. Kakak Chen, sudah kubilang kamu tidak akan mati. Haha, Paman Menteri masih harus memerintah 3 alam di masa depan. Mati, bagaimana mungkin aku, kata Zi Hitomi dengan mulut besar. Tang Zichen tertawa. Zi Hitomi, jangan bicara omong kosong, waspadalah terhadap kemalangan yang keluar dari mulutmu. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa Kaisar Abadi tidak dapat merasakanmu sekarang, dan karena kami bersamamu aroma kami telah ditutupi olehmu. Kaisar Abadi tidak dapat merasakan apapun yang kami katakan sekarang. Baiklah, meski begitu, jangan bicara omong kosong. Kalau itu berjalan dengan baik, di masa depan aku tidak akan berada di sekitar kalian juga akan mengatakannya sambil lalu. Selain itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Tang Zichen dan keluarga mereka merayakan siang dan malam dengan meriah. Semua orang senang. Zichen, apa rencanamu selanjutnya? Nian King pasti tidak akan berhenti jika dia tahu kamu belum mati. Tang Zichen mendengus. Selanjutnya aku hanya akan melakukan satu hal, menyodok langit. Apa maksudmu? Itu melawan surga. Aku ingin memiliki kekuatanku sendiri, seperti 10.000 orang suci ungu, sehingga bahkan pengadilan abadi tidak akan berani melakukan apa-apa. Aku ingin setara dengan surga, kata Tang Zichen. Wow, itu bagus, tapi apakah kekuatanmu saat ini sudah mencapai standar itu? Tanya Yunzi. Tang Zichen tersenyum, saya belum mencapainya, tetapi saya yakin dengan memberi saya beberapa ratus juta tahun, saya akan dapat mencapainya. Saya hanya berada di ranah Tai Immortal sekarang, dan kekuatan tempur saya, jika ada, hanya bias dari Primordial Immortal. Saudara Menteri, maka kamu belum bisa mengklaim gelar raja. Jika tidak, iblis tua surga akan berakhir denganmu, dan Kaisar Abadi pasti akan mengirim pasukannya untuk menggantungmu. Jangan khawatir, aku tahu kapan harus mengklaim gelar raja. Tang Zichen mengangguk. Begitu deklarasi menjadi raja dibuat, itu akan menjadi peristiwa besar bagi pengadilan abadi, seolah-olah suatu negara, beberapa kekuatan pemecah di alam fana telah mendeklarasikan kemerdekaan. Akan menyedihkan untuk mengklaim tahta tanpa kekuatan yang cukup sebelumnya, dan Tang Zichen tidak akan mempertaruhkan anggota keluarganya sendiri. Tang Zichen mengepalkan tinjunya diam-diam. Aku pasti akan mengklaim gelar raja, dan aku pasti akan memiliki tempat sendiri di dalam 3 alam. Tujuan utama Tang Zichen adalah memiliki tempat yang menjadi miliknya, tempat yang tidak diatur oleh siapapun. Adapun tujuan yang lebih tinggi, dia tidak berani menetapkannya sembarangan. Zichen, kembalilah ke 10.000 pegunungan ungu bersamaku besok. Mu Qianji mengundang, karena dia akan kembali besok. Tidak, aku tidak ingin pergi ke pegunungan 10.000 valet sekarang. Lalu kemana kamu ingin pergi? Saat ini tidak ada kemampuan untuk menduduki gunung sebagai raja. Tatapan Tang Zichen dingin dan berkata, aku akan menyelinap ke pengadilan abadi dan membunuh Pangeran Nianxing terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan melakukan hal lain. Apa? Kamu akan membunuh Pangeran Nianqing? Ya, demi Tuhan, itu terlalu berisiko. Bahkan jika itu berisiko, kamu harus membunuh. Jika balas dendam ini tidak terbalaskan, bagaimana mungkin kamu masih memiliki ambisi untuk merebut tahta jika kamu tidak adil di dalam?
Jika Nianxing meninggal, dia pasti akan melacak bahwa kamu yang melakukannya, dan jika Kaisar Abadi mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangmu, maka kita semua bisa digali. Alis Tang Zichen berkerut. Berkata, tampaknya Akademi Abadi bukan lagi tempat tinggal lama, saatnya untuk pergi dari sini. Zichen, kenapa tidak pertama, biarkan mereka semua ikut denganku ke Gunung 10.000 Valet. Gunung 10.000 Valet adalah yang paling aman, dan ada banyak dewa yang sama, mereka sangat mampu berkultivasi di Gunung 10.000 Valet. Baiklah, kalau begitu aku harus pergi ke Gunung 10.000 Valet lagi. Keesokan harinya, Tang Zichen membawa semua anggota keluarganya bersamanya. Tang Huan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin api kecil, murid ungu, Mo Yuyan, Yan Xingyi, dan lainnya, meninggalkan Akademi Abadi dan langsung menuju ke 10.000 pegunungan ungu. 10.000 orang bijak ungu mendengar bahwa Tang Zichen akan datang, dan mengadakan perjamuan untuk mengundang Tang Zichen dan yang lainnya. Sage hebat, permisi. Kakak Tang, sama-sama, suatu kehormatan bagimu untuk membawa keluargamu ke tempatku. Mu Qianji berkata, Tuan, sebenarnya kakek saya takut Kaisar Abadi akan tahu bahwa dia tidak mati dan melakukan sesuatu pada kerabat kita, jadi... 10,000 Valet Great Sage melambaikan tangannya, tidak perlu dikatakan, Gunung 10.000 Valet saya begitu besar. Temukan tempat yang Anda inginkan, saya jamin bahwa di dalam Gunung 10.000 Valet saya, jika bajingan Kaisar Abadi itu berani menginjakkan kaki setengah langkah, saya akan mematahkan kaki anjingnya. Haha, terima kasih, Sage Agung, kebaikan Sage Agung, Su Chen tidak memiliki gigi untuk dilupakan. Tidak perlu bersikap sopan, Raja Naga Tua memperlakukanmu seperti menantu perempuan, aku harus membantumu bahkan jika itu demi Raja Naga Tua. Terima kasih. Tampaknya Sage besar 10.000 Valet merasa bersalah karena merampok senjata hebat klan naga. Itulah sebabnya pengadilan abadi tidak berani menyentuh klan naga karena Kaisar Abadi pasti tahu bahwa jika pengadilan abadi berani untuk menyentuh klan naga, Sage besar 10.000 Valet pasti akan membantu. Tentu saja, klan naga tidak mendeklarasikan kemerdekaan penuh dan masih menerima pengelolaan pengadilan abadi. Tang Zichen berkata, orang dalamku 1000 Valet diharapkan akan dipromosikan oleh Great Sage di masa depan. Kakak Tang, jangan khawatir, dia juga muridku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menjadi jenderal yang kuat dari generasi ini, yang juga akan memperkuat kekuatan 10.000 pegunungan unguku. Meskipun betapa damainya itu saat ini, tetapi ombak mengamuk dalam kegelapan, dan gunung 10.000 ungu saya tidak semewah kelihatannya. Kenapa Sage Agung mengatakan itu? Kaisar Abadi setidaknya mengendalikan 3 alam di mana ada bakat ilahi, dia bisa menjadi yang pertama menemukannya, dan pada waktunya dia pasti akan menjadi yang terkuat di pengadilan abadi. Dengan cara ini, kekuatan pengadilan abadi akan tumbuh semakin kuat. Setan tua surga itu, Anda harus mengetahuinya. Tang Zichen mengangguk, tentu saja aku tahu, aku bahkan berpartisipasi dalam pemusnahan setan tua surga saat itu. Setan surgawi tua juga orang tua dan kuat. Pada suatu waktu, pengadilan abadi tidak mampu memusnahkannya, tapi sekarang, bukankah itu juga memusnahkannya, karena kekuatan setan surgawi tua hampir tidak berubah, sementara pengadilan abadi semakin kuat setiap hari. Dipahami. 10.000 pegunungan ungu saya, di mata orang luar, juga berdiri, seperti setan tua surga dulu, dan mungkin suatu hari di masa depan, 10.000 pegunungan ungu saya akan jatuh sama saja. Saya juga ingin bakat Mu Qianji baik, setidaknya orang paling berbakat yang saya temukan dalam 100 juta tahun ini. Hehe. Tang Zichen juga berharap Mu Qianji memiliki beberapa prestasi. Di masa depan, setelah Tang Zichen benar-benar menjadi raja, dia masih bisa membantu dirinya sendiri. Tentu saja,
Ini juga memungkinkan untuk menjalin hubungan baik dengan 10.000 ziyama melalui ini. Setelah 3 putaran anggur, sage besar 10.000 ungu berkata melalui anggur, Kakak Tang, ada satu hal yang benar-benar ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertanya. Sage, hebat, tolong tanyakan. Saya tidak tahu apa rencana masa depan Anda. Jika Anda bersedia bergabung dengan Gunung 10.000 Valet saya, maka posisi Raja Agung kedua Gunung 10.000 Valet disediakan untuk Anda. Tang Zichen terkejut, tetapi mengundangnya dan menjadikannya Raja kedua terlalu berlebihan untuk Tang Zichen. Kakak Tang, pikirkanlah, kamu belum harus membalasku malam ini, kamu bisa membalas besok. Tentu saja, apapun keputusan akhirmu, aku akan menghormatimu, dan aku akan selalu menjadi temanmu, milikmu keluarga, dan bisa tinggal di 10.000 pegunungan ungu selamanya. Terima kasih, Sage Agung, aku akan memikirkannya. Baiklah, kalau begitu kalian lanjutkan, aku akan mundur dulu. Seseorang secara alami akan membawamu ke tempat tinggal nanti, dan kamu juga bisa pergi mencari tempat untuk menetap malam ini. Terima kasih, Sage Agung. Mu Qianji berkata, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Petapa agung dari 10.000 Zephyr pergi, dan dia juga berharap Tang Zichen bersedia menjadi raja kedua dari Gunung 10.000 Zephyr di masa depan. Namun, pertanyaan ini dibiarkan untuk dipikirkan oleh Tang Zichen. Tang Zichen berkata, semuanya ayo pergi juga. Kemana kita akan pergi? Tentu saja kami sedang mencari tempat untuk menetap, keluarga besar kami ada di sini, kami pasti perlu menemukan tempat yang lebih besar, bukankah Great Sage mengatakan, 10,000 Valet Mountain Realm, jangan ragu untuk mencari tempat. Mu Qianji berkata, lalu mengapa kita tidak tinggal di rumah mantan Lady Lau? Rumah Bibi Lau sudah lama berubah menjadi tanah kosong. Putra Bibi Lau, Lau Xiaojun, juga abadi sekarang dan telah menjadi penjaga patroli pegunungan 10.000 Valet. Dia telah membangun kembali rumah lamanya dan saya telah ke sana berkali-kali. Dia telah membangun rumah lamanya yang begitu megah sehingga itu seperti sebuah istana kecil. Malam itu, mereka tiba di rumah Lau Xiaojun. Tentu saja, Lau Xiaojun disambut dengan sangat baik, dia bisa menjadi abadi sejak awal berkat dukungan Mu Qianji, jika tidak, dia mungkin sudah berubah menjadi kotoran. Jadi, keluarga Tang Zichen, untuk sementara tinggal di rumah Lau Xiaojun. Diasumsikan bahwa mereka akan tinggal di sini untuk waktu yang singkat di masa depan, lagi pula, Tang Zichen mungkin tidak begitu cepat untuk benar-benar mendapatkan pijakan di dunia abadi. Di paruh kedua malam itu, Tang Zichen dan Mu Qianji duduk di atap memandangi langit yang dipenuhi bintang. Zichen, tentang apa yang tuanku katakan, mengundangmu untuk bergabung dengan Gunung 10.000 Valet, bagaimana menurutmu? Aku tersanjung bahwa Sage besar sangat memikirkanku, dengan kekuatanku saat ini, menjadi raja besar kedua adalah sedikit. Tang Zichen tersenyum, sebenarnya, Tang Zichen salah paham, Sage besar 10.000 Valet saya tidak mengatakan bahwa dia harus menjadi raja agung kedua sekarang, mereka hanya mengatakan bahwa posisi raja agung kedua disediakan untuknya. Tang Zichen akan membiarkan dia seperti itu di masa depan ketika dia memenuhi syarat, hanya untuk mempertahankannya. Sejauh yang saya tahu, saat ini, tidak kurang dari 30 pusat kekuatan immortal di Gunung 10.000 Valet kan? Tang Zichen bertanya. Mu Qianji mengangguk, ya, Gunung 10.000 Valet memiliki dewa yang kuat, ada 8 dewa tingkat tinggi, tingkat dewa tingkat menengah ada 15, dan tingkat dewa tingkat rendah ada 23. Tingkat dewa abadi, termasuk Sage besar 10.000 Valet, 47 orang, itu semua adalah kekuatan dari Gunung 10.000 Valet. Tentu saja, Sage besar 10.000 Valet adalah intinya, tetapi sisanya sama pentingnya. Dan aku terlalu abadi,
biarkan aku menjadi Raja Agung kedua, aku khawatir banyak orang tidak yakin. Tuanku adalah orang seperti itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dia pasti melihat potensimu. Namun, kamu mungkin salah mengerti maksud tuanku. Di mana aku salah paham? Tuanku baru saja mengatakan bahwa posisi raja kedua disediakan untukmu, kurasa, bukan karena dia ingin kamu menjadi raja kedua sekarang, lagi pula, seperti yang kamu katakan, yang lain tidak yakin. Sialan. Tang Zichen merasa malu. Tang Zichen berkata, karena itu masalahnya, izinkan saya untuk memikirkannya lagi. Mu Qianji berkata, saya pikir itu mungkin untuk dipikirkan. Itu bisa diuji. Saya khawatir, tetapi impian saya untuk memiliki tempat sendiri, meskipun menjadi raja kedua, tetap saja rasanya itu bukan impian saya. Jika saya setuju untuk bergabung dengan 10,000 Valet Mountains sekarang, maka di masa depan, ketika aku kuat, bisakah aku menjadi raja sendiri lagi? Kurasa itu tidak baik, setidaknya itu akan menjadi hubungan yang buruk dengan Sage Agung. Kemudian saya masih memutuskan bahwa saya tidak akan bergabung, saya akan menjadi raja saya sendiri dan membangun rumah saya sendiri. Meskipun mungkin sulit, saya akan mewujudkannya. Yah, aku mendukungmu. Aku akan berangkat besok, Cici, jadi beritahu Sage Agung bahwa aku minta maaf untukku. Jangan khawatir, tidak baik Sage Agung menyalahkanmu, dari apa yang aku tahu tentang dia, dia malah akan lebih menghargaimu karena dia menyukai orang yang berani melakukannya, daripada mereka yang nyaman dengan status quo. Keesokan harinya, Tang Zichen mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya dan meninggalkan 10.000 pegunungan ungu. Awalnya, Tang Zichen juga memiliki beberapa kerabat, misalnya, di kehidupan sebelumnya orang tua Zhou Mi, tetapi pikir Tang Zichen dalam hati, ketika dia memiliki kesempatan di masa depan, mari kita menjemput mereka lagi, mengikuti Tang Zichen mungkin tidak menjadi lebih beruntung. Tang Zichen menyamar setelah dia meninggalkan Gunung Wanzi, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Tang Zichen. Untungnya, tubuh Tang Zichen membuat Kaisar Abadi tidak dapat merasakannya, jika tidak ada gunanya menyamarkan dirinya dengan cara apapun. Tubuh Tang Zichen seolah-olah terlindung, kecuali mata seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat menemukannya. Tentu saja, menggunakan Immortal Sensei juga dapat ditemukan, tetapi demi kebaikan, Kaisar Immortal tidak dapat menggunakan Immortal Sensei masing-masing untuk menyapunya. Selain itu, Kaisar Immortal terbiasa merasakan, lalu dia masih akan pergi dan menggunakan indera abadi untuk menemukan sesuatu. Hal pertama yang harus dilakukan Tang Zichen adalah membunuh Nian King. Tang Zichen harus berbaur dengan pengadilan abadi. Bagaimana cara berbaur dengan pengadilan abadi? Tang Zichen tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia pertama kali memasuki sebuah restoran di alam abadi untuk mengintip dan melihat apakah ada jalan pintas yang bagus. Di restoran Immortal Realm, semua orang mendesah tanpa henti. Aku tidak tahu mengapa Kaisar Abadi melakukan ini. Ya, bayi yang baru lahir, apa gunanya membunuhnya? Bulan ini, naik turun alam abadi, jumlah bayi yang meninggal tidak diketahui. Beberapa bayi yang baru lahir di keluargaku juga dibunuh oleh tentara langit. Sialan, kenapa, tepatnya kenapa? Aku mendengar bahwa Kaisar Abadi menemukan bahwa bayi baru lahir yang tidak dapat dia rasakan, tetapi dia tidak tahu yang mana, jadi dia membunuh semua bayi yang lahir dalam bulan ini. Orang adalah Kaisar Abadi, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mari kita berhenti berdiskusi, waspadalah terhadap kemalangan. Tang Zichen duduk di sudut restoran. Sudut mulut Tang Zichen sedikit terangkat saat dia diam-diam berkata, tampaknya Kaisar Abadi mengetahui bahwa orang lain tidak dapat merasakannya, tetapi sayangnya, dia bahkan tidak tahu bahwa orang itu adalah saya.
Kejadian ini juga mengingatkan Tang Zichen bahwa semuanya harus hati-hati. Kaisar abadi setidaknya tahu bahwa orang lain telah ditambahkan yang tidak dapat dia rasakan. Pada saat itu, ada beberapa diskusi lagi di telinganya. Apakah putri Nenius belum ditemukan? Tidak. Membunuh bahkan putrimu sendiri, sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kemanusiaan bukanlah apa-apa jika seandainya sungai dan gunung tidak dilindungi, anak perempuan yang mati dapat hidup. Juga, seluruh 3 alam adalah miliknya, semua wanita cantik, dia bisa menginginkan semuanya. Hehehe, bicaralah seolah-olah kamu adalah kaisar abadi. Tang Zichen terkejut, Nianzi akan dibunuh juga. Namun, untungnya, Putri Nianzi, yang tidak pernah ditemukan, sangat sulit ditemukan karena Kaisar Abadi tidak dapat merasakan kemana dia pergi. Tang Zichen meninggalkan restoran dalam diam. Saat ini, di pengadilan abadi. Di istana tertentu, Kaisar Abadi meraung keras. Ibu Abadi berkata, apakah itu tidak cukup? Kenapa? Kaisar Abadi berteriak. Aku telah membunuh semua bayi yang lahir bulan ini, jadi mengapa aku tidak mengubah hasil masa depan Nian King? Ya, Kaisar Abadi telah membunuh semua bayi yang baru lahir dalam jangkauan, tetapi dia masih menemui jalan buntu ketika dia merasakan akhir masa depan Nian King, dan dia bahkan tidak dapat menentukan waktu kapan Nian King akan mati karena dia tidak dapat merasakan orang yang membunuhnya, sehingga terjadi ketidakpastian yang membuatnya tidak dapat menentukan waktu yang tepat. Nian Kingku yang malang. Ibu Abadi menangis. Pada saat itu, Kaisar Abadi meraung, tampaknya orang yang membunuh Nian King kemungkinan besar adalah Nianzi, bukan hanya orang lain yang tidak bisa saya rasakan. Kaisar Abadi tidak, Nianzi tidak akan melakukan itu, pasti ada satu lagi yang tidak dapat dirasakan, cari lagi, bagaimana kalau membunuh semua orang yang lahir dalam 100 tahun terakhir. Ibu peri menyarankan itu, dia tidak percaya bahwa ini tidak akan cukup untuk menghancurkan siapa itu. Tetapi Kaisar Abadi mendengus, apakah Anda pikir saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan hanya karena saya bertanggung jawab atas 3 alam? Apakah Anda tidak tahu firman Tuhan? Bulan ini, membunuh begitu banyak bayi telah membuat semua orang masuk jalanan dan gang membenciku. Jika aku membunuh satu lagi yang lahir dalam 100 tahun, semua orang di luar tidak akan tahu apa yang harus dibicarakan. Kamu adalah Kaisar Abadi, pengontrol 3 alam, itu semua milikmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, siapa yang berani mengatakan apapun? Apa yang kamu tahu, meskipun benar aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan, tetapi surga memiliki caranya sendiri. Jika aku melangkah terlalu jauh, bagaimana jika terjadi sesuatu? Kamu sudah menjadi pengendali tertinggi, apalagi yang bisa terjadi? Hati Hongmengmu adalah senjata dewa terkuat di awal dunia, Bahkan jika yang lebih kuat darimu habis saat itu, mereka tidak bisa tidak membunuhmu, Kamu wanita bodoh, apa yang kamu ketahui tentang bagaimana senjata dewa muncul? Bagaimana langit dan bumi terbentuk? Siapa yang telah memberikan senjata dewa kekuatan yang tak tertandingi? Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada keberadaan lain di luar 3 alam? Keluar! Ibu peri pergi dengan kesal, dan hanya ada satu orang di 3 alam yang berani memanggilnya wanita bodoh. Tang Zichen berputar-putar di alam abadi, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan cara yang baik untuk berbaur dengan pengadilan abadi. Tang Zichen juga tidak berani mencari mantan temannya, seperti Ming Cheng, karena takut membuat mereka mendapat masalah jika dia melakukannya. Tampaknya aku harus menemui Raja Naga dan memintanya untuk membantuku, mungkin untuk menemukan kesempatan membunuh Nian King. Dengan demikian, Tang Zichen tiba di Istana Naga. Tentu saja, proses memasuki Istana Naga tidak terungkap dan Tang Zichen tidak mengungkapkan identitasnya.
Tang Zichen, kamu di sini, kamu tidak memberitahu siapapun tentang kamu kan? Kakek, jangan khawatir, tidak, kata Tang Zichen. Ketika Raja Naga mendengar Tang Zichen memanggilnya kakek, dia tidak bisa tidak memikirkan cucunya di dalam yang telah mati untuknya, jadi tentu saja dia dianggap sebagai istrinya. Raja Naga juga menganggap Tang Zichen sebagai menantu cucunya karena, jika cucunya masih hidup, dia pasti ingin melindungi Tang Zichen. Berhati-hatilah untuk tidak menonjolkan diri, jika tidak, selama Kaisar Abadi tidak memperhatikanmu dan mengambil inisiatif untuk merasakanmu, dia tidak akan menemukanmu. Raja Naga menginstruksikan. Kakek, jangan khawatir, sebenarnya Kaisar Abadi tidak bisa merasakanku sama sekali. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin Kaisar Abadi tidak merasakanmu? Saat itu, Raja Naga tiba-tiba teringat bahwa Kaisar Abadi baru-baru ini membunuh banyak bayi, dan aku mendengar bahwa itu adalah bayi lain yang tidak dapat dia rasakan. Mungkinkah? Raja Naga memandang Tang Zichen dengan kaget. Ya kakek, saat ini percakapan kita Kaisar Abadi juga tidak tahu, karena dia tidak bisa merasakanku, dan aku bersamamu, jadi aku akan menutupimu. Ya Tuhan, orang itu adalah kamu. Terima kasih kepada Kaisar Abadi, yang mengira itu adalah bayi yang baru lahir. Hehe, jadi jangan khawatir, sejujurnya aku baru saja turun dari alam abadi. Kamu sangat berani, tapi itu tidak mengejutkan. Raja Naga tersenyum. Kakek, aku benar-benar pergi ke alam abadi untuk membunuh Nian King, tetapi domba kerajaan itu ada di pengadilan abadi dan aku tidak dapat menemukan kesempatan. Aku membutuhkan kakek untuk membantuku. Untuk membunuh Nian King. Ya, bukankah kakek ingin dia mati? Tidak, aku ingin dia mati dalam mimpiku. Itu benar, kami akan membunuhnya, bahkan membawanya hidup-hidup dan mengulitinya. Menguliti tidak akan membebaskanku dari kebencianku, dan menambah keram lagi, kata Raja Naga. Tang Zichen berkata dalam hatinya, lebih kejam dariku. Kakek bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi hanya jika dia bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi Kaisar Abadi, jangan khawatir, Kaisar Abadi tidak bisa merasakanku. Selama aku diizinkan mendekati Nian King, aku bisa menutupi bau Nian King, dan Kaisar Abadi tidak bisa merasakannya lagi. Setelah itu, bukannya aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bagus, persetan Ibu Peri, ada yang bisa saya bantu. Ketika Raja Naga memarahi, Tang Zichen memutar matanya, jadi Raja Naga mencoba menidurinya. Ibu Peri, kakek, apakah kamu ingin menidurinya? Ibu Peri. Raja Naga terkejut. Kakek, jangan khawatir, suatu hari aku akan membiarkanmu mewujudkan mimpi ini. Raja Naga berkata, ketika saya masih muda, Ibu Peri adalah wanita tercantik di 3 alam pada saat itu. Ada banyak orang yang mengaguminya, dan saya hanyalah salah satu dari mereka. Kakek, lalu persetan dengannya. Haha, menantu yang baik, mari kesampingkan masalah ini untuk saat ini, bagaimana saya bisa membantu Anda? Yang saya butuhkan hanyalah kesempatan untuk mendekati Nianxing, kata Tang Zichen. Kalau begitu, dalam 6 bulan aku akan mengadakan festival leluhur di klan naga, dan semua keturunan klan naga harus hadir, dan wanita yang menikahi Nianxing menggantikan Ao Bao harus kembali juga. Namun, saya tidak yakin Nian King akan kembali bersamanya, kata Raja Naga. Kalau begitu, mari pikirkan cara untuk membuatnya menemani Fake Auscutelaria, dan kemudian aku akan menemukan kesempatan untuk melakukannya di tengah jalan. Namun, Ao Bao palsu tidak lebih dari alat bagi Nian King untuk mendapatkan pedang Long Yin, dan Nian King pasti tidak akan melakukan hal seperti menemani rumahnya ke leluhurnya. Tang Zichen bertanya, kakek, preferensi khusus apa yang dimiliki Nianxing? Bisakah kita mengaturnya sesuai keinginannya, sehingga ketika dia mendengarnya, dia mengikuti? Itu aku masih perlu mencari tahu. Kakek tidak terburu-buru,
Bagaimanapun juga aku hanya terburu-buru untuk satu hal, menguliti Nianxing dan memompa pembuluh darah Nianxing. Bagus, kalau begitu kamu tinggal di sini bersamaku dulu, aku akan mengatur ruang rahasia untukmu, dan perlahan kita akan merencanakan hal-hal penting seperti itu. Bagus. Tang Zichen menemukan ruang rahasia untuk tempat tinggal sementara di istana bawah tanah Raja Naga. Untuk membunuh Nianqing, Raja Naga secara pribadi pergi untuk mencari tahu tentang preferensi Nianqing. Singkatnya, dia harus memikirkan cara untuk menangkap Nianqing hidup-hidup. Bersambung.